Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Berjumpa lagi dengan saya Rosanti. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang e-commerce, marketplace, dan online shop. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya teman-teman. Nah, langsung saja saya jelaskan tentang e-commerce. Yang pertama, biaya yang ada di e-commerce. Ini maksudnya adalah harga pembuatan aplikasi e-commerce bisa berkisar 100 juta rupiah. Dapat pula lebih murah dari itu. Biaya pembuatan aplikasi e-commerce bisa di atas 100 juta rupiah. Implementasi e-commerce dapat membantu mengurangi biaya yang dikeluarkan, serta dapat menyampaikan informasi secara detail mengenai produk maupun harga spesial yang diberikan kepada konsumen secara online dan memudahkan produk transaksi tanpa harus datang ke toko secara langsung, sehingga dapat bersaing dengan toko sejenis dan mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Yang kedua, tingkat kesulitan pembelian e-commerce, yaitu pembelian tidak bisa melihat, meraba langsung bentuk fisik barang sehingga kadang ada perbedaan antara persepsi pembelian tentang barang tersebut dengan keadaan yang sebenarnya. Dan yang ketiga, jenis barang dalam e-commerce, yaitu seperti fashion, perjalanan, buku, musik, IT, dan ponsel, serta tiket acara merupakan barang yang sering dibeli konsumen secara online. Konsumen juga mencari pilihan e-commerce untuk memperbanyak kategori berdasarkan kebutuhan akan kenyamanan dan kemudahan berkembang. Kemudian yang keempat, promosi dalam e-commerce. Nah, promosi di sini maksudnya itu adalah praktik penggunaan promosi untuk meningkatkan trafik ke dalam toko online dan mengubahnya menjadi transaksi pembelian serta menjaga mereka untuk tetap kembali ke toko Anda jika ingin membeli produk yang sebelumnya sudah pernah mereka beli. Di Shopee, salah satu strategi pemasaran yang paling efektif dengan mempromosikan di iklan, YouTube, spanduk-spanduk maupun di seminar. Dalam momen tersebut, berikan beragam promo, cashback, potongan harga hingga gratis ongkir untuk pembelian yang melakukan transaksi di toko online Anda. Yang kelima, persaingan dalam e-commerce, yaitu persaingan pelaku usaha e-commerce tetap kompetitif, terutama pada periode akhir tahun. Momentum akhir tahun dianggap penting bagi pemain e-commerce untuk meningkatkan nilai daya saing. Salah satu yang ditonjolkan oleh pemain e-commerce yakni dengan menghadirkan rangkaian inovasi, fitur, hingga penawaran menarik. Nah, Shopee adalah salah satu yang menempatkan peringkat teratas, baik itu dari situs yang paling banyak dikunjungi maupun situs tempat pembelian barang, disusul oleh Tokopedia dan Bukalapak. Selanjutnya yang keenam, jumlah penjualan dalam e-commerce, yaitu total nilai penjualan e-commerce di tahun 2021 tercapai 401 triliun rupiah. Dan pada tahun di 2022 ini tercapai 333,9 juta transaksi. Kemudian yang ketujuh, kepercayaan dalam e-commerce. Berkomitmen untuk menjaga kepercayaan konsumen melalui berbagai program yang diberikan. Salah satu upaya yang dilakukan Lazada adalah memberikan program-program dan interaktif bagi konsumen yang dapat dinikmati pada saat berbelanja. Dan yang kedelapan yaitu kesetiaan konsumen dalam e-commerce. Kesetiaan konsumen adalah komitmen yang mendalam dari pelanggan untuk melanjutkan pembelian
kembali produk atau jasa yang sama secara konsisten, terlepas pengaruh dan strategi pemasaran pesaing yang berpotensi menyebabkan perusahaan dalam perilaku pembelian. Dan yang terakhir ke-9, data dalam e-commerce. Data dalam memainkan peran penting dalam menghasilkan lebih banyak penjualan untuk bisnis e-commerce apapun. Dengan triliunan dolar yang hilang karena pengabaian keranjang, Analytics Big Data dalam digunakan untuk memberikan pengalaman pelanggan yang tidak dapat diabaikan. Nah, selanjutnya tentang marketplace. Yang pertama, biaya dalam marketplace. Harga di marketplace dipengaruhi oleh biaya admin atau biaya layanan dari si marketplace-nya. Makin besar biayanya, kemungkinan akan berdampak ke harga produk makin mahal. Yang kedua, tingkatan kesulitan pembuatan marketplace. Tidak perlu membuat website baru dari awal karena website sudah tersedia sehingga kamu bisa mendaftar dan langsung menggunakannya untuk berjualan. Yang ketiga, jenis barang dalam marketplace. Untuk marketplace, semua jenis barang yang bermerek maupun tidak, seperti perkakas dan aksesoris, bisa dijual di sini. Bahkan, barang-barang tersebut juga bisa dibeli dalam jumlah besar atau grosir. Kemudian yang keempat, promosi dalam marketplace. Untuk promosi secara keseluruhan dikendalikan oleh marketplace. Untuk promosi produk harus dilakukan sendiri. Mungkin juga dilakukan promosi di luar marketplace agar pelanggan berkunjung ke halaman jualan kamu. Selanjutnya yang kelima, persaingan dalam marketplace, yaitu tidak perlu cari pesaing antar marketplace satu dengan yang lainnya, karena persaingan dalam satu marketplace juga sangat ketat. Yang keenam, jumlah penjualan dalam marketplace. Jika ingin penjualan maksimal, maka harus jualan banyak agar bisa memuaskan, bahkan hingga halaman toko kamu sering dilihat orang. Dan yang ketujuh, kepercayaan dalam marketplace. Nyatanya, platformnya yang lebih dipercaya konsumen ketimbang pada pebisnis yang menjual produk. Pasalnya, marketplace juga bisa menyaring penjualan yang benar atau penipu. Kemudian yang kedelapan, kesetiaan konsumen dalam marketplace. Karena dalam satu marketplace banyak penjualan, maka konsumen bisa dengan mudah lari ke toko sebelah. Apalagi mereka tidak mendapatkan hal yang mereka inginkan, mulai dari jarak, harga, hingga respon penjual. Dan yang terakhir ke-9, data dalam marketplace. Berbeda dengan e-commerce, data yang didapatkan di marketplace terbatas. Selanjutnya tentang online shop. Yang pertama, biaya dalam online shop. Hampir semua perusahaan besar, kecil, maupun online shop harus memiliki laporan laba rugi. Laporan ini merupakan sebuah laporan yang berisi informasi finansial dari usaha yang telah berlangsung dalam satu periode. Laporan laba rugi dibuat dalam periode tertentu, baik itu periode bulanan, per semester maupun periode tahunan. Kemudian yang kedua, tingkat kesulitan dalam online shop. Diperlukan mengubah ataupun membuat akun bisnis di media sosial yang akan dijadikan media penjualan. Selanjutnya yang ketiga, jenis barang dalam online shop. Barang apa saja tapi dalam skala kecil yang ditujukan untuk konsumsi pribadi. Yang keempat, promosi dalam online shop. Sedikit usaha dan uang dengan memanfaatkan Facebook ADS atau Instagram ADS. Selanjutnya yang kelima,
Persaingan dalam online shop. Persaingan di satu media sosial sangat ketat sehingga membuat toko online shop harus mengikuti tren dan memperkuat strategi. Yang keenam, jumlah penjualan dalam online shop, yaitu harus jualan banyak agar bisa memuaskan pelanggan dan apa yang konsumen cari harus ada di toko Anda. Dan yang ketujuh, kepercayaan dalam online shop. Butuh waktu lama, kecuali Anda sudah mempunyai reputasi dahulu di akun pribadi. Selanjutnya yang kedelapan, kesetiaan konsumen dalam online shop. Konsumen bisa dengan mudah lari ke toko sebelah apabila menawarkan harga lebih murah. Dan yang terakhir ke-9, data dalam online shop. Maksudnya yaitu fitur analisis data yang terbatas. Nah, sampai di sini saja penjelasan tentang e-commerce, marketplace, dan online shop. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum dan selamat siang.